Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Wow, luar biasa ya. Saya percaya Ibu Bapak orang-orang yang luar biasa. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, tapi kita tidak akan pernah menjadi bingung. Karena ada tuntunan Tuhan yang senantiasa menuntun kita untuk sampai pada tujuan yang daripada Tuhan. Baik Ibu Bapak, pesan Tuhan bagi kita di minggu ini adalah berjalan mengatasi segala kepusingan ya. Berjalan mengatasi segala kepusingan. Ibu Bapak, kalau selama kita hidup yang namanya masalah itu pasti ada, betul nggak? Masalah itu nggak diundang, dia pasti datang dengan sendirinya. Bentuknya bisa berbagai macam, mungkin ada itu yang namanya tekanan, ada yang bentuknya namanya ancaman, atau mungkin hal-hal yang menakutkan, atau mungkin sakit penyakit yang membuat kita sendiri benar-benar bingung gitu ya. Nah, yang jadi perenungan kita ini begini Ibu Bapak, kalau sudah masalah itu datang kepada kita, nah sekarang kitanya mau bagaimana? Tinggal pilihan kita. Apakah kita mau tenggelam dengan masalah tersebut? Hanyut dengan masalah tersebut, dengan kebingungan tersebut? Atau kita mau belajar dengan adanya masalah ini, maka saya akan belajar untuk saya mencari Tuhan. Untuk saya tahu apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam masalah yang terjadi. Karena yang namanya masalah itu bukan hanya kita aja yang menghadapi. Dari dulu itu hamba-hamba Tuhan, tokoh-tokoh di Alkitab, murid-murid Tuhan itu mengalami berbagai kepusingan, berbagai masalah, berbagai tantangan. Musa punya kepusingan tersendiri menghadapi bangsa Israel yang pada waktu itu tegar tengkuk, itu tidak mudah untuk membawa bangsa yang segitu banyak untuk mengenal Tuhan. Apalagi harus membawa masuk tanah perjanjian. Tantangan dari Musa itu tidak mudah. Kebingungan yang dihadapi oleh Musa tidak mudah. Begitu juga dengan Paulus. Ada banyak kesulitan-kesulitan. Hal-hal yang membuat dia tertekan. Dia harus dihina, dia harus direndahkan, dia harus masuk penjara. Mungkin harus sampai menghadapi yang namanya kematian. Hal-hal yang tidak mudah, hal-hal yang menakutkan. Ada juga Abraham. Abraham sudah dikasih anak sama Tuhan. Sama Tuhan disuruh dipersembahkan. Kan ini jadi sesuatu yang membingungkan gitu ya. Tetapi dari tokoh-tokoh Alkitab tersebut, satu hal yang membuat mereka tetap kuat menghadapi permasalahan mereka. Mereka itu tidak mau hanyut dengan masalahnya, tetapi mereka datang dengan Dengan cara mau mencari Tuhan, pengen tahu ini maksud Tuhannya apa di balik semua permasalahan. Karena Ibu Bapak begini ya, permasalahan yang diperhadapkan kepada kita itu tidak semuanya itu faktornya itu dari luar. Tidak semua kebingungan datangnya itu faktornya dari luar, tidak selalu. Tetapi bisa jadi karena kebingungan itu muncul karena seseorang tidak mengerti maksud Tuhan. Tidak mengerti, tidak paham kenapa ya ini terjadi. Tidak mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dengan permasalahan ini. Yang sering disalahkan adalah Tuhan, ini keadaannya begini, cepat ubah keadaannya. Kalau tidak berubah keadaannya, saya akan terpuruk, saya akan mengalami hal-hal yang buruk. Cepat rubah keadaannya, cepat rubah suami saya Tuhan. Karena dia begini. Cepat rubah istri saya. Karena dia begini. Cepat rubah anak saya. Tetapi kata Tuhan, bukan masalahnya. Keadaannya bukan. Tetapi yang Tuhan mau adalah, aku mau membentuk kamunya dulu lewat masalah ini.
Jadi artinya ada sebuah cara pandang yang berbeda. Kalau kita melihat ini keadaan yang harus dirubah, kata Tuhan, bukan keadaan yang mau aku rubah, tetapi aku yang mau merubah kamunya. Aku yang mau merubah hati kamunya. Nah di sini jadi kita melihat ada sebuah cara pandang yang berbeda. Terkadang kita melihatnya gini, masalah ini yang saya pandang, saya lihat dia begini. Dia yang jahat, dia yang apa. Tetapi yang Tuhan mau bukan itu. Yang Tuhan mau adalah Tuhan mau pribadi kita yang diubah. Ini ada sebuah cara pandang yang berbeda. Nah pagi hari ini Bu Bapak, kita sama-sama mau melihat bagaimana kita mau melihat dengan cara pandang yang daripada Tuhan. Dan satu hal yang membahayakan Ibu Bapak begini ya. Ketika masalah itu datang, masalah bisa membuat orang-orang percaya itu berhenti untuk bergerak. Berhenti untuk ikut Tuhan. Bangsa Israel pada waktu itu ketika menghadapi orang-orang enak, dia berhenti bergerak. Nggak mau masuk untuk merebut tanah Kanaan karena melihat dengan mata jasmani mereka. Tetapi ketika Yosua dan Kaleb datang pada Tuhan, dia bangun imannya, dia bangun kepercayaannya kepada Tuhan. Ada satu komitmen yang dia pegang. Tuhan, kalau sudah Tuhan berbicara, Tuhan sudah memberikan janji, maka janji ini akan digenapi. Maka Yosua dan Kaleb menjadi orang-orang yang bisa mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena apa? Karena ada sebuah kepercayaan yang terus dia bangun dalam kehidupannya. Janji yang Tuhan sudah sampaikan dalam kehidupan, dia hidupi. Nah pagi hari ini Ibu Bapak, kita sama-sama mau belajar ya. Agar kita bisa berjalan dengan percaya, bukan karena melihat ya. Kemarin kita sama-sama udah belajar Ibu Bapak. Poin yang pertama adalah belajar berjalan dengan menyerahkan diri kepada Tuhan. Dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-8. Jadi kita harus bersedia untuk diperlakukan apa saja pada pihak yang menang. Jadi ada istilah peperangan di mana pihak yang menyerah itu angkat tangan, dia akan menyerahkan apa saja yang harus dilakukan. Silakan. Nah itu yang harus menjadi bagian kita. Kita harus berserah kepada Tuhan. Tuhan, aku hanya berserah. Tuhan mau gimana? Terserah. Ya. Poin yang kedua adalah belajar untuk memfokuskan ulang apa yang Tuhan sudah tetapkan. Jadi kita harus bertanya dan memfokuskan ulang kembali apa yang menjadi tujuan Tuhan, maksud Tuhan. Kita harus tanya, kita harus mendapatkan ya. Dan pagi hari ini Ibu Bapak, saya mau membagikan kembali dari sisi yang lain. Bagaimana agar kita bisa berjalan dengan percaya bukan karena melihat. Poin yang pertama yang saya mau membagikan adalah belajar membentuk cara pandang melalui firman Tuhan. Itu ya, jadi untuk seseorang percaya itu harus membentuk cara pandangnya itu sesuai dengan firman Tuhan. Ayatnya diambil dari, nah ini ya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi agar kita berjalan dengan percaya bukan karena melihat, Ibu Bapak, kita harus membentuk cara pandang kita melalui firman Tuhan. Jadi untuk kita punya percaya itu tidak bisa sekonyong-konyong tiba-tiba jadi percaya gitu ya. Ada cara pandang yang harus dibentuk terlebih dahulu. Yaitu melalui kebenaran firman Tuhan. Jadi enggak tiba-tiba muncul otomatis gitu ya, seseorang itu tiba-tiba langsung percaya cereng gitu. Enggak Ibu Bapak ya. Jadi harus ada sesuatu yang harus ada sebuah proses yang harus dilalui Ibu Bapak. Contohnya seperti Paulus ya. Paulus berkata demikian, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Jadi enggak tiba-tiba Paulus itu tiba-tiba langsung percaya gitu, langsung punya cara pandang, punya cara pikirnya itu wow.
mantul gitu ya. Menangkap apa yang menjadi maksud Tuhan, apa yang menjadi tujuan Tuhan. Tiba-tiba langsung berubah cara pandangnya gitu, langsung lebih menjadi orang yang tajam, yang mengerti sekali apa yang menjadi visi Tuhan. Enggak Ibu Bapak, ini dimulai dari sebuah proses. Dimulai dari sebuah pembentukan terlebih dahulu. Paulus pada waktu itu mungkin orangnya orang yang tidak percaya. Tetapi kenapa tiba-tiba dia bisa berkata, hidup kami ini adalah karena percaya. Itu adalah sebuah perjalanan proses. Dari mungkin tadi ada yang percaya karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan akhirnya pola pikirnya itu berubah. Ada metanoia, ada cara pandang, ada cara pikir yang diubahkan. Dan bagaimana seseorang bisa percaya kalau tidak ada yang memberitakan? Ya, di dalam Roma 10 ayat 14 sampai yang ke-15 dikatakan apa? Roma 10 ayat 14 sampai ke-15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi ini sebuah perjalanan, sebuah proses yang harus dilakukan, yang harus dialami oleh Paulus pada waktu itu. Dari seorang yang tadinya mungkin salah cara berpikirnya, tapi dia mengalami sebuah proses, yaitu proses metanoia. Berubah cara pandangnya. Yang tadinya mungkin melihat dengan perkara-perkara duniawi, perkara-perkara jasmani, sekarang dia berubah memakai cara pandang yang daripada Tuhan. Itu yang luar biasa. Jadi sebuah proses untuk seseorang menjadi percaya itu dibutuhkan sebuah pembentukan, dibutuhkan sebuah penyelarasan dengan firman Tuhan. Itu sebabnya kenapa Ibu Bapak kita seringkali diingatkan, ayo baca firman lagi, renungkan firman Tuhan, hidupi firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita punya cara pandang yang sama seperti Tuhan dan akhirnya kita terbangun di dalam percaya kita kepada Tuhan. Ketika menghadapi permasalahan. Ketika menghadapi kebingungan. Nah, kita sama-sama Ibu Bapak, kita sama-sama mau belajar dari seorang tokoh Alkitab Ibu Bapak. Yang bernama Yosafat. Ya. Yosafat pada waktu itu dia sendiri mengalami kebingungan sampai dia berkata, saya sendiri tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Bingung menghadapi apa? Menghadapi tantangan yang begitu berat, yang begitu besar pada waktu itu. Yosafat pada waktu itu dia sampai dia nggak tahu lagi dia harus berkata apa, harus berbuat apa. Di dalam 2 Tawarikh 20 ya, 2 Tawarikh 20 ayat yang ke-17 dikatakan apa? Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai engkau. Nah Ibu Bapak pada waktu itu saya mau ceritakan latar belakangnya. Yosua pada waktu itu dia mengalami ketakutan karena ada serbuan dari bangsa yang pada waktu itu 3 bangsa itu berusaha untuk menyerbu Yehuda, menyerbu kerajaan Yehuda. Jadi ada ketika Israel terpecah ada kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Nah, Yehuda ini diserang oleh 3 bangsa yang pada waktu itu bangsanya yang 3 bangsa itu bangsa Moab, bangsa Amon dan bangsa dari dari orang-orang dari pegunungan Seir pada waktu itu. Nah, orang-orang ini mereka itu menyerbu untuk menghancurkan Yehuda pada waktu itu. Karena apa? Karena Moab pada waktu itu dia ingin balas dendam kepada Yehuda. Karena pada waktu itu Moab pernah diserang oleh Yehuda dan Israel. Nah, ini saatnya bagi Moab untuk menyerang balik kepada Yehuda. Tetapi pada waktu itu Moab itu enggak datang sendirian, dia ajak gerombolan, dia ajak bangsa-bangsa yang lain itu
yang jumlahnya itu cukup banyak sekali Ibu Bapak. Ada bangsa Moab, ada bangsa Amon. Nah itu cukup banyak yang membuat apa? Yang membuat Yehuda itu menjadi ketakutan. Wow, ini bangsa yang cukup banyak sekali. Sampai melihatnya pun dikatakan sebuah laskar yang besar. Great multiplicated katanya, berlipat-lipat sangat banyak sekali. Sampai dia ketakutan. Karena jumlahnya yang cukup banyak itu juga, mereka itu orang-orang yang terampil di dalam berperang. Orang-orang yang pejuang-pejuang perang yang siap untuk menjarah. Dan posisinya pada waktu itu tiga bangsa itu sudah dekat sekali, sudah memasuki wilayah Yehuda. Sedangkan orang-orang Yehuda pada waktu itu yang belum siap untuk menghadapi musuh pada waktu itu. Sampai akhirnya dia ketakutan, aduh musuh sudah mau menginjakkan, sudah mau masuk ke wilayah Yehuda. Sedangkan ini keadaan Yehuda, orang-orangnya gak siap. Wah, bagi Yehuda ini mah udah alamat pasti kalah deh. Kalau lihat kayak begini mah, mereka udah banyak jumlahnya. Kita jumlahnya cuma sedikit. Terus posisi juga udah tidak memungkinkan. Sudah tinggal pasrah aja deh gitu ya. Tetapi yang pada waktu itu Yosafat lakukan Ibu Bapak. Ketika dia tahu dalam keadaan yang sudah sangat terdesak sekali pada waktu itu. Yang Yosafat lakukan adalah dia datang mencari Tuhan. Dia katakan mata kami tertuju kepadamu ya, di dalam 2 Tawarikh 20 yang 15 coba ya tolong ya. Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-14 dikatakan apa coba? Ayat yang ke-14, lalu Yahasiel dan bin Sakaria bin Benaya bin Mataya seorang Lewi dari Bani Asaf dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah mereka. Jadi pada waktu itu ketika Yosafat dalam keadaan ketakutan pada waktu itu melihat secara mata jasmani sudah sangat terjepit. Tetapi yang Yosafat lakukan adalah dia membawa bangsanya itu untuk tertuju matanya kepada Tuhan. Dan yang Yosafat lakukan itu di dalam 2 Tawarikh 17 ayat yang ke-7 sampai ke yang ke-9 dikatakan apa? Pada tahun yang ketiga pemerintahannya, ini yang Yosafat lakukan Ibu Bapak ya. Pemerintahannya, ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Ben-Hail, Obaja, Sakaria, Netanel, dan Mika untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Ayat yang ke-8, bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Semanya, Metanya, Sebaja, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Tob Adonia, disertai imam-imam Elisama dan Yoram. Ayat yang ke-9, mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar Ibu Bapak. Nah di sini kita lihat Ibu Bapak. Untuk menghadapi keadaan yang peperangan yang pada waktu di Kejadian 20 itu terjadi peperangannya. Yang Yosafat lakukan adalah dia terlebih dahulu di 2 Tawarikh 17. Yang Yosafat lakukan adalah dia menyelaraskan terlebih dahulu cara pandangnya, cara pikirnya dari rakyatnya pada waktu itu. Dengan cara apa? Dia mulai mengutus para pemimpin-pemimpin, para pembesar-pembesar. Dan kemudian ada imam-imam Lewi pada waktu itu mengajarkan tentang firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu harus diajarkan untuk seseorang punya cara pandang, cara pikir. Ada firman Tuhan yang harus diajarkan. Mereka mengajarkannya itu berkeliling dari tempat ke tempat, dari kota ke kota, diajarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya punya cara pandang
seperti Tuhan, Ibu Bapak. Nah ini yang luar biasanya dari Yosafat. Dan akhirnya Ibu Bapak ketika mereka berperang, masuk dalam peperangan, di dalam 2 Tawarikh 20 masuk dalam peperangan. Mereka mengatakan mata kami tertuju kepada Tuhan. Karena apa? Karena sudah tahu, oh ada cara pandang yang terlebih dahulu diubahkan. Dan kita tahu Ibu Bapak, di dalam 2 Timotius 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 dikatakan apa coba? Ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, ya. Ada sebuah pengajaran ketika firman disampaikan, cara pandang kita, oh dibukakan caranya Tuhan itu begini. Untuk menyatakan kesalahan, oh salah, cara pandang kamu tuh salah. Lewat apa? Lewat kebenaran firman Tuhan. Untuk memperbaiki kelakuan. Dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Nah ini yang luar biasa. Yang Yosafat lakukan pada waktu itu kepada bangsanya. Dengan apa? Dengan dia menyelaraskan cara pandang, cara pikirnya melalui firman Tuhan. Ini yang harus kita lakukan Ibu Bapak. Kalau kita ingin punya cara pandang selaras dengan firman Tuhan, mari kita perlu belajar dari kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan dia akan mengajar, dia akan menyatakan. Dan yang harus ditanamkan itu harus mulai dari sejak dini, sejak kecil. Kalau kita punya anak kecil harus ditanamkan dari kecil. Karena kalau udah besar Ibu Bapak, rasanya butuh usaha lebih kuat lagi. Enggak mudah. Karena apa? Prinsip cara pandangnya sudah terbentuk. Itu sebabnya Ibu Bapak kalau menginjili gitu ya sama orang-orang yang sudah katakanlah udah banyak usianya, udah banyak pengalaman, tidak semudah kalau kita mengajarkan pada anak kecil Ibu Bapak. Mereka seperti sebuah kertas yang begitu polos dimasukin tuh langsung mengerti. Itu sebabnya Ibu Bapak kalau di sekolah minggu Ibu Bapak diajarkan, anak-anak diajarkan, dididik ya, ditanamkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan itu mereka itu seperti spon yang meresap semua gitu. Apa yang disampaikan oleh guru-gurunya. Saya percaya lewat apa yang disampaikan oleh firman Tuhan itu akan mengubah, akan mengisi cara pandangnya yang satu saat itu akan berguna. Membawa setiap mereka untuk memiliki cara pandang seperti Kristus. Nah itu yang poin yang pertama, bagaimana kalau kita ingin punya cara pandang seperti Tuhan dengan membangun sebuah kepercayaan kita pada Tuhan. Ayo kita sama-sama mau menyelaraskan kembali, membentuk cara pandang kita dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia, dia akan pasti mengubahkan seseorang dari cara pandangnya yang salah. Itu yang Yosafat lakukan Ibu Bapak. Jadi semakin seseorang memahami kebenaran firman Tuhan, maka dia akan semakin selaras dengan cara pandang firman Tuhan. Dan Yosafat mengerti sekali bahwa sebuah perubahan itu harus dimulai dari pengenalan akan Tuhan. Untuk membuat seseorang berubah itu dia harus mengalami perjumpaan dengan firman Tuhan, itu pribadinya dia sendiri. Ya, itu poin yang pertama yang saya mau membagikannya. Poin yang kedua, agar kita percaya bukan hanya karena melihat ya Ibu Bapak. Kita mau tadi udah belajar, kita pagi ini juga kita mau belajar kembali, belajar untuk apa? Menjalin keintiman lebih lagi. Ya, sampai Paulus sendiri berkata, kok sampai aku berkata hidupku ini hidup karena percaya. Jadi untuk seseorang bisa punya percaya penuh itu harus ada sebuah keintiman yang dijalin. Kalau saat-saat hari ini Ibu Bapak yang namanya percaya itu sesuatu yang mahal sekali harganya. Kita sudah sering banyak dikecewakan. Ya, berbagai kasus, berbagai berita-berita, kita enggak pernah
menjadi percaya lagi dengan sebuah tampilan, ya, dengan sebuah wacana-wacana. Karena apa? Karena kita sering dikecewakan. Ada sebuah kepercayaan yang akhirnya kita kehilangan kepercayaan melihat apa yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Tetapi Rasul Paulus berkata, hidupku hidup karena percaya. Percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Percaya apa yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupannya. Nah, bagaimana sampai Rasul Paulus bisa berkata, hidupku ini hidup karena percaya. Kalau kita ingin percaya sama seseorang, ibu bapak, kita harus jalin sebuah hubungan, jalin komunikasi dengan seseorang. Semakin kita makin banyak berkomunikasi, banyak menjalin hubungan, kita akan semakin tahu, oh, cara pikir dia begini. Oh, ada sebuah transfer, yang ketransfer cara berpikir, hatinya tertransfer. Begitu juga dengan ketika kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Waktu kita meluangkan diri, waktu kita mau memberi diri kepada Tuhan, saya percaya sekali itu akan terjalin sebuah keintiman lebih dalam lagi. Dan Paulus katakan di dalam Filipi 3 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa keinginan dari dia itu adalah ingin hanya untuk mengenal Tuhan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah, mengenal di sini ibu bapak bukan hanya tahu. Oh, tahu Tuhan itu tahu Dia hidup. Tuhan itu tahu Dia harus disembah sama saya. Tetapi yang namanya mengenal di sini itu ada sebuah pengertian yang lebih dalam. Dikatakan mengenal di sini adalah digambarkan sebagai seperti sebuah hubungan yang begitu intimnya antara seorang suami dan istri. Jadi ada hubungan yang begitu dalam sehingga tidak ada lagi yang namanya rahasia. Tidak ada topeng-topeng lagi. Ada sebuah kebebasan untuk mengungkapkan. Enggak ada lagi yang disembunyikan, semuanya transparan. Nah, yang namanya pengenalan keintiman ini digambarkan seperti hubungan suami dan istri. Jadi begitu dalamnya. Yang Rasul Paulus katakan di sini adalah sebuah hubungan yang harus kita jalin di dalam kehidupan kita, ya. Kemudian kita sama-sama baca lagi ya di dalam Daniel 11 ayat yang ke-32b. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Nah, pengenalan di sini juga pengertiannya itu sama. Jadi bukan hanya sekedar tahu, sebatas tahu lah. Oh, ini mah ayatnya seperti kayak gini. Oh iya, ceritanya mah udah tahu seperti kayak gini. Tetapi pengenalan yang berdasarkan dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Pengalaman-pengalaman yang indah dengan Tuhan. Itu sebabnya ibu bapak ketika Rasul Paulus menghadapi dia goncangan, menghadapi tekanan penderitaan, dia sudah tidak lagi mengatakan ini semua hanya sebagai sebuah ancaman untuk hidup saya. Tidak. Tetapi dia punya mata rohani yang begitu tajam. Dia tahu, dia mengerti karena dia punya keintiman dengan Tuhan sehingga untuk setiap permasalahan dia percaya ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Jadi kepercayaan itu ibu bapak tidak bisa dipaksakan. Enggak bisa dipaksakan, ayo kamu percaya sama Tuhan. Enggak bisa. Kalau kita tidak menjalin keintiman dengan Tuhan. Karena akan melihat kalau dari sisi saya, dari sisi masalah ini sebuah ancaman. Sebuah yang menakutkan. Tetapi ketika kita punya keintiman yang dibangun dengan sebuah kedekatan, disitulah kita akan melihat dan kita akan dibangun kepercayaan kita bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan. Abraham ibu bapak, kenapa sampai dia begitu percaya
dan dia mau mempersembahkan anaknya. Anaknya Ishak itu kepada Tuhan pada waktu itu. Abraham pada waktu itu sudah diberikan anak dan Tuhan bilang persembahkan. Tanpa dia berlama-lama lagi dia bawa Ishak dipersembahkan kepada Tuhan. Karena apa? Dia percaya ibu bapak. Percayanya yang dia bangun itu karena dia punya keintiman dengan Tuhan. Dan dikatakan bahwa Abraham adalah sahabat daripada Allah. Dia percaya. Waktu dia mempersembahkan Ishak, dia percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah gagal dengan janjinya. Abraham percaya kalau Tuhan yang meminta Ishak dipersembahkan, percaya Ishak pasti akan dibangkitkan dari kematian. Dan di dalam Daniel yang ke-11 tadi ayat yang ke-32 dikatakan bahwa umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Nah di sini ibu bapak kita bisa lihat kuatnya di sini itu bukan karena dia punya banyak. Bukan karena dia bisa, karena dia melihat apa yang menjadi pegangan dia, yang dia pegang. Tetapi karena dia melihat dan dia bertindak karena apa? Karena dia punya cara pandang, oh Tuhan yang akan menjadi pembela di dalam kehidupannya. Nah ibu bapak mari kita sama-sama bangun kedekatan kita bukan hanya dari tahu, tapi kita harus bertambah lagi, bertumbuh lagi di dalam level kita. Dari tahu kita mau lebih dalam lagi untuk mengenal Tuhan karena dari keintiman maka kepercayaan itu akan terus bertambah dan akan terus bertumbuh di dalam kehidupan kita sehingga kita tidak akan menjadi kebingungan menghadapi permasalahan yang ada dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.